Pertanyaannya, apakah pioner baru semacam ini bisa benar-benar menjalankan sebagai validator dengan serius sesuai visi misi P-Network? Para pioner sejati yang paham betul akan perjuangan ekosistem, konsensus, dan visi misi P-Network hanya bisa mengelus dada pada saat ini karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan berdasarkan riset dan data dari keluhan pioner, baik lingkungan sekitar maupun komunitas, dan kita sinkronkan dari banyaknya keluhan di media sosial, baik Twitter dan Facebook. Mungkin juga para subscriber juga saat ini posisi ada yang sama, barang tentunya seperti halnya saya sendiri saat ini sedang mengalami, yaitu mengenai sistem KYC diterapkan P-Network saat ini. Tentunya dari banyak hal kelebihan yang dimiliki pasti ada sisi kekurangan. Kami sebagai pioner sangat mengapresiasi akan sistem KYC P-Network secara independen telah menciptakan sendiri akan sistem ini tanpa campur tangan developer pihak ketiga. Tentunya sesuai dengan slogan P-Network sebagai kripto tersentralisasi dengan multifungsi selayaknya mata uang fiat untuk kedepannya. Dari sumber data bahwasanya dari sekian persen yang telah melakukan KYC, sebagian adalah anggota baru yang bergabung telah menambang. Faktanya banyak kasus baru 1 bulan mereka telah mendapatkan undangan KYC dan sukses. Disinilah letak kekurangan tentunya dengan mekanisme undangan secara acak. Mereka semua siapa saja tidak pandang bulu baik anggota lama atau baru akan mendapatkannya. Realitanya untuk anggota lama sangat sulit untuk menerima undangan KYC. Entah disebabkan kenapa dari pihak tim inti Corp sendiri belum ada penjelasan secara gamblang dan pasti. Ini menjadikan sangat bertolak belakang dari sistem KYC P-Network itu sendiri dengan menggunakan mekanisme validator pioner itu sendiri. Kenapa demikian? Tentunya untuk menjadi seorang validator syaratnya adalah pioner itu sendiri yang telah sukses melakukan KYC. Untuk menjadi validator dan paham akan sistem ini adalah para pioner lama. Itu menurut saya yang sejak awal P-Network diluncurkan tentunya akan memahami tahap demi tahap akan perkembangan P-Network. Baik dari sisi cara kerja teknologi juga tentunya persyaratan. Barang tentu pioner sejati adalah para pioner yang sedari awal ikut serta untuk mempresentasikan atau memperkenalkan akan produk P. Mereka telah melewati selama 3 tahun ikut serta bersama dalam pengembangan. Pioner lama telah siap tentunya mendukung kelancaran kesuksesan sebagai validator KYC dengan bekal pemahaman sistem dan syarat sedari awal. Karena para pioner lama ingin cepat P-Network ini ada di market bursa dan menjadi kripto terbesar yang seperti mereka harapkan. Itu tentunya sedari lama sudah di benak mereka untuk menjadikan apa yang diperjuangkan akan menjadi besar. Pada kenyataan saat ini justru sebaliknya, kebanyakan yang sukses saat ini adalah banyak anggota baru. Disinilah permasalahan sebenarnya. Mungkin tidak semua anggota baru memahami akan sistem, mekanisme, dan peraturan persyaratan dalam P-Network. Dari data statistik lonjakan anggota baru yang bergabung P-Network pada awal open-minded tertutup ini, apalagi semenjak adanya migrasi lonjakan sangat fantastik di tahun 2022 ini, apalagi di 3 bulan akhir ini. Dari sinilah bisa kita simpulkan sebagian besar pioner baru mereka tertarik sebatas ketika ada hiruk pikuk bahwa P-Network Mainnet telah melakukan migrasi saldo di wallet, dan banyaknya juga mengira dengan masuknya saldo di wallet telah bisa dijadikan uang fiat. Terbukti banyaknya pertanyaan di chat room P, berbagai macam pertanyaan dari para pioner yang belum paham. Contohnya kapan bisa dicairkan untuk koin P, bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara membelanjakannya, dan bagaimana transfer ke bank. Kebanyakan hanya menginginkan mengetahui dari sisi material keuntungan saja. Mereka tidak paham akan arti ekosistem, konsensus, dan apa itu mainnet tertutup. Pertanyaannya, apakah pioner baru semacam ini bisa benar-benar menjalankan sebagai validator dengan serius sesuai visi misi P-Network? Jangan-jangan setelah mereka KYC hanya melihat bahwa uang saldo sudah masuk di wallet mereka, sudah tidak menghiraukan apa itu validator,
dia mereka akan mencuekkan saja. Apakah mereka paham arti tujuan sebenarnya akan konsensus yang telah dibangun, diperjuangkan oleh para pionir dari awal? Coba sobat lihat saat ini di medsos, banyak postingan seperti jual beli pi dengan penawaran, melakukan penawaran dengan sebelah mata. Mereka menerima penukaran per pi dengan berbagai macam harga. Ada yang menawarkan 2.000 per pi, 5.000 per pi, bahkan 10.000 per pi. Hanya para pionir cari keuntungan saja yang melakukan seperti ini. Yang melakukan seperti ini ya untuk keuntungan pastinya mereka yang tidak paham akan syarat persyaratan visi misi dari Pi Network. Para pionir sejati yang paham betul akan perjuangan ekosistem, konsensus dan visi misi Pi Network hanya bisa mengelus dada pada saat ini karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan juga telah tertinggal KIC yang seharusnya semestinya dilakukan Pi Network. Nah, mudah-mudahan juga didengar oleh tim inti Pi sebagai masukan merubah cara sistem undangan. Bagusnya dilakukan, akan tetapi harus diberikan suatu syarat atau patokan biar tidak carut-marut sistem KIC seperti saat ini yang sedang overload dan akhirnya menjadikan bug sistem. Kriterianya misalnya memberikan syarat untuk menghindari semua carut-marut, overload dan bug, mestinya membuat persyaratan untuk mendapatkan undangan Pi. Yang pertama, contohnya harus minimal melakukan 360 sesi menambang. Tentunya pionir sejati atau anggota lama ini akan menjalankan sebagai validator sesuai kapasitas pemahaman dari awal. Dari 360 sesi ini tentunya mereka telah mengikuti perkembangan Pi Network, syarat maupun visi misi mereka tentunya paham. Nah, ini yang pantas untuk menjadi seorang validator, karena validator harus sukses KIC. Nah, yang kedua, menyelesaikan administrasi verifikasi KIC. Percontohan yang jauh sebelumnya yang menggunakan Yoti, banyak sekali yang saat ini masih nyantol, belum diverifikasi. Mereka sudah ada yang 6 bulan, bahkan ada yang 1 tahun. Nah, para pionir kawat semacam ini yang diperlukan untuk menjadi presentasi akan ekosistem dan konsensus apa yang harus dilakukan pada anggota baru. Nah, pada anggota baru, apa setelah KIC yang harus dilakukan. Nah, hanya pionir sejati yang awal ini yang paham tentunya jika mereka sukses KIC akhirnya untuk memberikan presentasi atau memperkenalkan, memberikan pengertian pada anggota-anggota baru nantinya. Nah, ketika tahap semua itu selesai 1-2, untuk yang tahap ketiga selesai tahapan dari KIC undangan syarat 360 sesi, sudah tidak ada lagi baru dilepas untuk bebas. Jadi anggota baru bisa. Nah, dengan demikian terhindarnya dari carut-marutnya sistem KIC pada saat ini. Tentu dari anggota baru akan mendapatkan bimbingan atau pengenalan akan visi misi Pi Network dari para senior yang terdiri dari para validator dari anggota pionir sejati. Dengan apa yang terjadi atau dijalankan sistem KIC Pi seperti saat ini, menjadikan para pionir perjuangan kesetiaan mereka dari awal merasa tidak diapresiasi atau tidak dihargai oleh Pi dan merasa tertinggal akan KIC. Jadi untuk saat ini jika belum KIC, apa yang mereka harus lakukan untuk menjadi validator pun belum masuk persyaratan dan mau mempresentasi sedangkan mereka sendiri belum KIC. Bagaimana menurut para subscriber dan para pionir lama ataupun para pionir baru? Jika ada masukan atau komentar bisa ditulis di bawah video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.